Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Triwardani dari Pendidikan Teknik Mesin tahun 2018 beserta teman saya bernama Selina Gita, Pendidikan Teknik Mesin tahun 2018. Materi kali ini kami akan membawakan tentang sheet metal arc welding atau LAS SMAW. Yang pertama itu ada kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama itu siswa dapat memahami definisi dari LAS SMAW. Yang kedua, siswa dapat memahami bagian-bagian LAS SMAW. Dan ketiga, yaitu siswa dapat memahami apa saja alat pelindung diri atau APD pada LAS SMAW. Untuk selanjutnya, pengertian dari LAS SMAW. LAS SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda sebagai bahan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion, katoda dan anoda, listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Pada proses pengelasan SMAW, jenis pelindung yang digunakan adalah selaput flux yang terdapat pada elektroda. Flux pada elektroda SMAW berfungsi untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Flux ini akan menjadi slag ketika sudah menjadi padat. Lalu, yang kedua adalah bagian-bagian las SMAW. Yang pertama itu ada trafolas. Trafolas itu sumber tegangan yang diklasifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC biasanya berupa trafolas, sedangkan mesin las DC sebagai trafo. Juga ada yang dilengkapi dengan rectifier atau diode, yaitu pengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Biasanya menggunakan motor penggerak baik mesin diesel, motor bensin, dan motor listrik. Mesin las DC saat ini banyak digunakan sebagai las DC karena DC mempunyai beberapa kelebihan daripada mesin las AC, yaitu busur stabil dan polaritas dapat diatur. Mesin las AC yang menggunakan transformator atau trafolas. Nah, yang kedua itu ada kabel elektroda beserta kabel massa. Nah, kedua kabel ini berfungsi untuk menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke material las dan kembali lagi ke mesin las. Ukuran kabel massa dan kabel elektroda ini harus cukup besar untuk mengalirkan arus listrik. Apabila kurang besar dan akan menimbulkan panas pada kabel dan merusak isolasi kabel yang akhirnya membahayakan pengelasan. Lalu ada holder atau penjepit elektroda dan klem massa. Nah, pemegang elektroda ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan elektroda sehingga pengelas tidak merasa panas pada saat mengelas. Klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material biasanya. Klem massa mempunyai per untuk menjepitnya. Klem massa ini sangat penting karena apabila klem longgar, arus yang dihasilkan tidak akan stabil sehingga pengelasan tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada alat pelindung diri pada las SMAW. Yang pertama itu ada pelindung muka. Pelindung muka ini bisa berupa helm las, masker las, atau kacamata. Bentuk dan pelindung ini beberapa macam, tetapi secara prinsip pelindung muka ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu melindungi mata dan melindungi muka dari pancaran sinar las dan percikan bunga apinya. Pelindung muka mempunyai kacamata yang terbuat dari bahan tembus pandang yang berwarna sangat gelap dan hanya mampu ditembus oleh sinar las saja. Kacamata ini berfungsi melihat benda kerja yang dilas dengan mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua itu ada masker. Masker itu berfungsi untuk menyediakan udara segar yang akan dihirup oleh sistem pernapasan manusia. Masker digunakan untuk pengelasan ruangan yang sistem sirkulasi udaranya tidak baik, karena proses pengelasan akan menghasilkan gas-gas yang membahayakan sistem pernapasan jika dihirup dalam jumlah besar.
Jika gas pengelasan tidak segera dialirkan ke luar ruangan, maka akan dihirup oleh operator. Yang kedua itu ada pakaian las. Pakaian ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bunga api dan pancaran sinar las. Pakaian las terbuat dari bahan yang lemah sehingga tidak membatasi gerak pemakai. Selain bahan pakaian yang digunakan lemas, juga harus ringan, tidak mudah terbakar, dan mampu menahan panas atau bersifat isolator. Model lengan dan celana dibuat panjang agar mampu melindungi seluruh tubuh dengan baik. Lalu ada pelindung badan yaitu apron untuk melindungi kulit dan organ-organ tubuh pada bagian badan dari percikan bunga api dan pancaran sinar las yang mempunyai intensitas tinggi. Maka pada bagian badan perlu dilindungi seperti halnya bagian muka, karena baju las yang digunakan belum tentu mampu sepenuhnya melindungi kulit dan organ tubuh pada bagian dada. Selanjutnya itu ada sarung las. Sarung las berfungsi untuk melindungi tangan karena kontak dengan panas dan listrik sering terjadi, yaitu melewati kedua tangan. Contohnya, pergantian elektroda atau pemegang sebagian dari benda kerja yang memperoleh panas secara konduksi dari proses pengelasan. Untuk melindungi tangan dari panas dan listrik, maka operator las harus menggunakan sarung tangan karena mempunyai sifat mampu menjadi isolator panas dan listrik. Dan yang terakhir itu ada sepatu las. Sepatu las dapat melindungi telapak dan jari-jari kaki yang kemungkinan tergencet benda keras, benda panas, atau sengatan listrik. Dengan memakai sepatu las, berarti tidak ada aliran arus listrik dari mesin las ke ground atau tanahnya melewati tubuh kita, karena bahan sepatu ini berfungsi sebagai isolator listrik. Nah, selanjutnya setelah materi saya sampaikan, maka saya akan memberikan beberapa soal yang harus dikerjakan. Berikut inilah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih, selamat mengerjakan.